Shalom saudara-saudara, salam sehat. Mari kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 10-11 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di tengah ancaman bayang-bayang maut oleh sebab virus corona maupun kesulitan ekonomi yang saat ini kita hadapi, kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Namun saudara-saudara, jangan kita menyalahpahami kuasa kebangkitan Kristus sebagai kekuatan ajaib, kekuatan supranatural, kekuatan super yang bersifat magis atau sesuatu yang bersifat seperti magic dan menurun derajatkan nama Yesus Kristus sekedar sebagai mantra mujarab yang kalau orang menyebutnya maka orang akan memperoleh kekuatan super untuk mewujudkan keinginan-keinginan hati maupun dagingnya semata-mata. Mari kita belajar dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kuasa kebangkitan Kristus berbicara tentang hidup yang menjadi serupa dengan Kristus, yaitu bersekutu dalam penderitaannya dan menjadi serupa dalam kematiannya. Hanya melalui jalan itulah maka kuasa kebangkitan Kristus itu akan menjadi nyata dalam hidup orang percaya, yaitu bahwa Kristus akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya dari antara orang mati dan memberi anugerah hidup yang kekal dalam sukacita surgawi. Mungkin saudara-saudara bertanya, bagaimana dengan hidup kita di dunia ini? Adakah kuasa kebangkitan Kristus itu juga berlaku pada masa sekarang ini? Bagaimana kita bisa mengalaminya dalam hidup sehari-hari? Sekali lagi, saudara-saudara, kuasa kebangkitan Kristus berbicara tentang persekutuan hidup bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan saudara mencari kuasanya dan menjadikan nama Yesus Kristus sebagai mantra, tetapi carilah Kristus dan hidup bersekutu bersama dengan Kristus. Maka saudara akan mengalami kuasa kebangkitannya itu. Siapa berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, ia akan mengalami kuasa kebangkitan yang sungguh ajaib. Kuasa kebangkitan yang membuat keberanian para rasul menyala-nyala, mereka terbebas dari belenggu ketakutan dan mereka boleh menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Kuasa kebangkitan Kristus yang membuat jemaat mula-mula terbebas dari belenggu egoisme sehingga mereka memiliki keberanian untuk saling berbagi sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang hidup berkekurangan. Kuasa kebangkitan yang membuat Rasul Paulus sendiri terbebas dari hidup yang lama dan menemukan orientasi dalam hidupnya yang baru, bahwa hidupnya semata-mata hanya untuk Kristus saja. Saudara-saudara, Kristus sudah bangkit. Jika saudara ingin mengalami kuasa kebangkitannya yang sungguh ajaib dan dahsyat, yang sanggup melepaskan kita dari segala belenggu dunia, apapun bentuknya, entah itu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau bahkan belenggu egoisme, keserakahan, hawa nafsu, dan dosa-dosa, saudara-saudara, hiduplah dalam persekutuan dengan Kristus melalui doa, pujian, penyembahan, dan persekutuan bersama dengan firman-Nya. Tetap beriman di masa yang sukar. Tuhan memberkati.